Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-73 kali ini. Pada kajian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menelusuri satu kata yang paling wahid, yaitu kata Allah. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui, terutama dari kalangan kita muslim, tentang sejarah dan harfiahnya kata Allah tersebut. Secara umum di kalangan muslim beranggapan kata Allah hanya identik dengan Islam saja. Sebetulnya jika kita telusuri kata Allah tersebut, yang akan kita dapati bukan hanya sebatas arti harfiahnya saja, tetapi kita juga akan sampai kepada satu hikmah yang sangat penting terkait dengan ketauhidan, yaitu tentang Allah yang Maha Esa. Sebagaimana judul kajian kita kali ini, yaitu sejauh mana kita mengesahkan Allah. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke inti kajiannya, terlebih dahulu saya ingin mengajak sahabat semua untuk melakukan penelusuran terhadap koridor sejarah dari kata Allah tersebut. Bagaimana kata Allah tersebut dipergunakan oleh masyarakat atau kaum pada masa pra-Islam, dan pada masa Islam diturunkan, kemudian lagi tentang bahasa dan bangsa Arab yang terkait erat dengan kata Allah. Sekarang tersebut kita mulai dari penggunaan kata Allah oleh kaum yang hidup pada masa pra-Islam. Kata Allah berasal dari bahasa Arab yang diperuntukkan sebagai nama Tuhan, yang arti harfiahnya adalah yang berhak disembah. Di dalam Islam, kata Allah ini digunakan oleh umat muslim untuk menyebut nama Tuhan. Namun perlu diketahui juga bahwa kata Allah telah digunakan oleh Arab Kristen sejak masa pra-Islam. Umat Kristen Arab yang ikut memakai kata Allah menyebutnya sebagai nama suatu sosok ilahi. Ini seperti dituangkan rohaniawan Katolik dalam kamus yang mereka tulis. Seorang misionaris dan profesor Kristen Syria College juga menyatakan hal yang serupa. Allah itu adalah satu nama. Selain Kristen, umat beragama lain yang secara aktif menyebutkan kata Allah ini antara lain Bahai, Mandean, Yahudi, Mizrahi, serta Sikhisme, walaupun tidak secara eksklusif. Etimologi dari kata Allah telah dibahas secara luas oleh para filolog Arab klasik. Ahli tata bahasa dari aliran Basrah menganggapnya sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan atau murtajal, atau sebagai bentuk lah dari akar kata bahasa dih dengan makna luhur atau tersembunyi. Yang lain berpendapat bahwa itu dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, tetapi sebagian besar menganggapnya berasal dari kontraksi kata Arab itu sendiri, yang menggabungkan kata al atau sang dan ilah atau sesembahan menjadi Allah, yang berarti sang sesembahan atau Tuhan. Mayoritas sarjana modern dengan skeptis meyakini teori yang terakhir dan melihat kemungkinan kata ini merupakan kata pinjaman. Akademisi lain ada yang menyatakan nama Allah ini ada dalam bahasa Semit lainnya, termasuk bahasa Ibrani dan Aram, yang berasal dari nama dewa Kanaan El.
Bentuk bahasa Aram yang sesuai adalah elah, tetapi bentuk empatiknya adalah elaha dalam bahasa Aram Alkitab dan alaha dalam bahasa Suryani, sebagaimana digunakan oleh gereja Surya Timur. Keduanya hanya berarti Tuhan. Variasi dari kata Allah ditemukan di prasasti pra-Islam pagan dan Kristen. Beberapa teori yang berbeda muncul mengenai peran Allah dalam kultus politeisme pra-Islam. Beberapa penulis menyebut bahwa orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada dewa pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Istilah ini mungkin terdapat dalam agama asli Mekah. Menurut satu hipotesis dari peneliti Julius Wellhausen, Allah atau dewa tertinggi federasi suku di sekitar Quraisy adalah sebutan yang menahbiskan superioritas Hubal atau dewa bulan dengan dewa tertinggi Quraisy atau dewa-dewa lainnya. Namun ada juga bukti bahwa Allah dan Hubal adalah dua dewa yang berbeda. Menurut hipotesis itu, Ka'bah pertama kali ditahbiskan kepada dewa tertinggi bernama Allah dan kemudian menjadi tuan rumah dari jajaran suku Quraisy setelah penaklukan mereka atas Mekah sekitar 1 abad sebelum era Nabi Muhammad SAW. Beberapa prasasti nampaknya menunjukkan penggunaan kata Allah sebagai nama dewa berabad-abad sebelumnya, tetapi belum diketahui banyak tentang bagaimana penggunaan dan pengkultusannya ketika itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa kata Allah mungkin telah mewakili dewa penciptaan jarak jauh yang secara bertahap melebihi kedudukan dewa-dewa lokal yang lebih khusus. Namun ada ketidaksepakatan tentang apakah Allah memainkan peran utama dalam praktik pemujaan agama di Mekah. Namun jika dilihat dari namanya, ayah Nabi Muhammad sendiri yaitu Abdullah yang berarti pelayan Allah. Ini menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Allah itu memang ada sebelum Islam muncul atau sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Penutur bahasa Arab dari semua agama Abraham termasuk Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah yang berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain dari kata Allah. Kata Allah juga dipakai dalam tradisi Kristen Assyria di Mesopotamia yaitu Irak sekarang ini dan juga digunakan dalam liturgi berbahasa Arab. Demikian juga gereja Syria dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama semenjak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai daerah. Bahkan keturunan bangsa Arab yang berbahasa Malta menggunakan kata Allah untuk Tuhan, meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Al-Ab untuk Allah Bapa, kemudian Allah Al-Ibn untuk Allah Anak, dan Allah Al-Ruh Al-Kudus bagi Allah Roh Kudus, dan di dalam banyak ritual tradisi gereja. Orang Kristen Arab juga menciptakan bismillah mereka sendiri di awal abad ke-8. Bismillah Trinitas berbunyi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, satu Tuhan. Sementara doa Syria, Latin, dan Yunani sedikit berbeda karena tidak memiliki kata satu Tuhan di akhir kalimatnya. Penambahan ini dibuat untuk menekankan aspek monoteistik dari keyakinan Trinitarian dan juga untuk membuatnya lebih familiar. Penggunaan kata Allah di masa pra-Islam juga diperkuat dengan beberapa temuan arkeolog pada penemuan prasasti pra-Islam kuno dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja di El Jimal di Yordania Utara yang berisi referensi kata-kata Allah. Beberapa kuburan berisi nama-nama seperti Abdullah yang berarti hamba atau pelayan Allah. Nama Allah dapat ditemukan berkali-kali dalam laporan dan daftar nama-nama para martir Kristen di Arab Selatan, seperti yang dilaporkan oleh dokumen-dokumen Sirak antik tentang nama-nama para martir dari era kerajaan Himyarite dan Aksumite. Adapun referensi untuk kata Allah dapat ditemukan dalam bahasa Arab dan Aram, yaitu Allah dan Alaha, dan tulisan-tulisan yang dimulai dengan pernyataan dengan pertolongan Allah. Dalam Injil pra-Islam, nama yang digunakan untuk Tuhan adalah Allah, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa versi bahasa Arab Perjanjian Baru yang ditemukan oleh orang-orang Kristen Arab selama era pra-Islam di Arabia Utara dan Selatan. Orang-orang Kristen Arab pra-Islam dilaporkan telah meneriakkan perkataan "Ialah ibad Allah", yang artinya itu wahai hamba-hamba Allah, untuk saling mengundang sesama dalam sebuah pertemuan.
Kata Allah juga disebutkan dalam puisi Kristen pra-Islam oleh beberapa penyair Ghazanid dan Tanukid di Suriah dan Arabia Utara. Selain itu, M.L. Hajm dalam penelitian terbarunya pada tahun 2017 menyatakan bahwa manuskrip yang berisi terjemahan Injil ditemukan paling awal yaitu pada tahun 873. Irfan Shahid mengutip koleksi ensiklopedia abad ke-10 Kitab Al-Aghani mencatat bahwa orang-orang Kristen Arab pra-Islam diketahui telah mengangkat seruan perang, "Yalah ibad Allah." Kalimat ini juga digunakan untuk seruan ajakan untuk tujuan perang. Tradisi penyebutan kata Allah dalam kalangan Kristen sebenarnya berasal dari Alkitab yang mereka pegang sendiri. Dalam sejarah penerjemahan Alkitab, Albert Cornelius Ruil, seorang pedagang Belanda yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Melayu pada tahun 1962. Di dalam terjemahannya ini sudah memuat nama Allah. Saat itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kata Tuhan dalam bahasa Inggris yaitu God, kemudian dalam bahasa Yunani yaitu Theos, dan dalam bahasa Ibrani yaitu Elos atau Elohim. Semua kata-kata ini belumlah digunakan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan dalam ensiklopedia populer gereja oleh Adolf Eucken pada tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu yaitu kata Tuan yang berarti atasan atau penguasa atau pemilik. Jadi yang terjadi pada umat Kristen di Nusantara dulu seperti yang terjadi juga pada umat Kristen di Arab. Mereka hanya mengenal kata Allah sebagai pengganti kata Yunani yaitu Theos. Inilah sedikit penelusuran terkait kata Allah di masa pra-Islam. Sekarang kita masuk kepada penelusuran kata Allah atau nama Allah dari perspektif Islam sendiri. Dalam konsep Islam, Allah adalah nama Tuhan dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri," yang artinya sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Taha ayat 14. Di dalam Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu kepada eksistensi Allah. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih yaitu Ar-Rahman dan Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir." Yang artinya, Al-Qur'an menjelaskan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 103. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi manusia itu sendiri. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Perlu digarisbawahi, Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan yang sama, yang wajib disembah oleh semua manusia dan jin. Semua kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi, semua wajib menyembah Allah. Kendati menyembah Allah yang ahad dan yang maha esa tidak diterima secara universal oleh kalangan kedua agama tersebut, yaitu Kristen dan Yahudi.
Jika kita menilik ke negeri kita sendiri, di mana bahasa Indonesia sendiri baru mulai dibakukan sebagai bahasa pemersatu pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan dalam perjalanan waktu, pemerintah menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi pedoman definisi kata atau istilah yang mulai terbit pada tahun 1988. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia inilah makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada bagi sesembahan umat Islam. Allah yang merupakan sebuah nama maka tidak bisa diterjemahkan seperti kata jabatan. Kata ini berbeda makna dengan kata Tuhan yang artinya adalah sesembahan manusia. Sahabat sekalian, untuk sementara kita sudah mendapatkan satu kesimpulan bahwa kata Allah adalah tidak berubah sejak pertama kali diucapkan oleh lidah manusia hingga hari ini. Kalaupun ada bentuk-bentuk pengucapan yang sedikit berbeda, itu hanya faktor logat atau grammar saja. Pada intinya, yang disebutkan oleh semua manusia itu adalah kata Allah. Kemudian kita masuk kepada keterkaitan bahasa dan bangsa Arab dengan kata atau nama Allah tersebut. Bangsa dan bahasa Arab yang bagaimana? Sejarah mencatat kaum muslimin yang bermukim di Madinah mengacu pada kabilah gurun nomad dan mereka disebut Arab. Kata Arab sendiri berasal dari istilah bahasa Assyria untuk bangsa-bangsa muslim dari jalur Nabi Ibrahim yang pernah mereka taklukkan. Jadi istilah Arab adalah istilah untuk bangsa-bangsa muslim dari jalur Nabi Ibrahim yang ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Al-Quran tidak memakai kata Arab, tetapi hanya menggunakan kata sifatnya saja, yaitu Arabiun. Al-Quran kemudian menjadi contoh yang sempurna bagi Al-Arabia, bahasa Arab. Dalam kata benda yaitu Arab, berbeda dengan kata Arab. Perlu diketahui kata Arab berhubungan dengan suku Badui Quraisy yang melawan Nabi Muhammad SAW. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, yang artinya orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya. Surah At-Taubah ayat 97. Namun jika berdasarkan terminologi Islam, kata Arab menunjukkan bahasa dan Arab untuk kaum Arab Badui, dan Al-Quran hanya menggunakan kata sifat dari kata Arab, yaitu Arabiun. Jadi jelas bahwa bahasa Al-Quran adalah berdiri sendiri kendati turunan dari istilah Arab dan Arab. Sebelum kedatangan Islam, suku Quraisy adalah Arab menjadi suku terkemuka di antara suku-suku lainnya di Jazirah Arab. Suku Quraisy menjadi penguasa di wilayah Mekah. Kekuasaan di Mekah terbagi menjadi para bangsawan, ketua suku, orang yang memiliki kekuatan dan pemilik harta. Ditilik dari sisi lah dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi suku Arab menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlak, dan lain-lainnya. Kemudian kelompok Arab yang kedua yaitu kelompok Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qatadah bin Katan, atau disebut pula Kataniyah. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Adaniyah. Dari jalur inilah Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bangsa Arab merupakan bangsa paling kuno yang mempertahankan tradisi keluhuran mereka tanpa adanya pengaruh dari bangsa lain. Penyebabnya adalah kondisi wilayah Jazirah Arab yang tertutup. Bangsa lain sulit menyerangnya karena sulit memasuki wilayah ini. Dalam jangka waktu yang lama, bangsa Arab telah menjadi satu-satunya bangsa yang menghuni Jazirah Arab. Berdasarkan kondisi budaya dan perbedaan dialek, bangsa Arab dibedakan menjadi bangsa Arab Utara atau Adani dan bangsa Arab Selatan atau Katani. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Katan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. 2 kabilah terbesar kelompok Arab Aribah adalah Himyar dan Kahlan. Kabilah Himyar diantaranya memiliki suku-suku besar seperti Zain, Al-Jumhur, Kuda'ah, dan Saksik. Adapun kabilah Kahlan terdapat suku Hamadan, Anmar, Tayi, Mazhaj, Kindah, Lakham, Jursam, Az, Aus, Khazraj, kemudian anak keturunan Jafnah, Raja Sam, dan lain-lainnya. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman
lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab khususnya suku Badui tidak memiliki kepercayaan tentang agama yang memiliki landasan kebenaran. Keyakinan dan kepercayaan mereka sangat sederhana. Keyakinan yang dimiliki adalah adanya kekuatan besar yang menguasai manusia melalui jin dan setan. Pemimpin kepercayaan ini adalah para dukun dan ahli sihir. Para dukun ini bekerja dalam meramalkan masa depan, menggunakan sihir dan memakai bahasa aneh yang seperti mendengkur. Namun di sisi lain, sebagian kecil penduduk beragama Nasrani dan Yahudi, dan sebagian lagi ada yang meyakini tauhid. Sebagian bangsa Arab Badui sebelum kedatangan Islam menganut agama berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diantaranya adalah Hubal, Manat, Uzza, dan Latah. Agama utama orang Arab pada saat ini adalah Islam, yang terbagi atas Sunni dan Syiah. Bangsa Arab juga menganut agama Kristen, yang sejak abad pertama Masehi telah masuk ke Arab. Kebanyakan penganut Kristen tersebar di daerah Syam, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Dan di Mesir terdapat segelintir bangsa Arab yang menganut agama Yahudi. Namun saat ini umumnya mereka dianggap sebagai golongan Yahudi Mizrahi, yaitu penganut agama Yahudi yang berbahasa dan berbudaya Arab. Wilayah Arab Utara pernah menjadi bagian dari banyak negara Arab. Wilayah Hijr di dekat Teluk Aqabah pernah menjadi wilayah negara Lihyaniyah. Bagian selatan dari Suriah menjadi wilayah dari negara Anbat. Di gurun Syam terdapat kerajaan Tadmur. Di perbatasan Iran pernah terdapat kerajaan Manazirah. Kemudian di wilayah Syam juga pernah ada kerajaan Ghassaniyah, dan di Najd pernah berdiri kerajaan Kindah. Penemuan arkeolog memberikan penguatan informasi bahwa di Arab Selatan juga pernah ada 4 negara yang memiliki peradaban. Keempatnya adalah negara Ma'in, Saba, Hadramaut, dan Katban. Sahabat sekalian, dari penelusuran tersebut kita mendapatkan kesimpulan kedua, yaitu bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki suku dan kabilah yang majemuk dan beragam, yang sudah ada sejak lama. Bahkan generasi pertama dari bangsa Arab tersebut tidak terlacak oleh sejarah. Itu artinya Arab adalah sebutan untuk semua bangsa yang ada dan pernah ada di muka bumi. Dengan demikian menjadi logis jika sejarah mencatat bahwa kata atau nama Allah adalah bahasa Arab. Jadi pendapat yang mengidentikan Arab hanya dengan Islam atau mengidentikan dengan orang Islam saja adalah anggapan yang tak berdasar. Hal ini sejalan dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabala lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian mengapa kata atau nama Allah menggunakan bahasa Arab? Hujahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Surah Yusuf ayat 2. Sekarang kita kembali kepada tema kajian kita kali ini. Sejauh mana kita mengesahkan Allah? Dengan penelusuran kita terhadap kata Allah, dapatlah kita sepakati bahwa kata Allah adalah dari bahasa Arabiun, dan demikianlah dari awal hingga saat ini dan hingga kiamat kelak. Kata Allah tak akan berubah karena memang tidak ada kata lain yang sepadan. Pada hakikatnya dari sudut pandang Allah sendiri, semua manusia tanpa terkecuali adalah yakin akan Allah yang esa, dan ini termanifestasi dalam bentuk ucapan kata Allah oleh lidah semua manusia. Kalaulah pada kenyataannya ada sebagian manusia yang sepertinya tidak meyakini keesaan Allah, maka itu lebih dikarenakan keterikatan terhadap teknis adat dan tradisi saja. Dalam konsep Islam, Allah diyakini sebagai zat maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Pada hakikatnya semua manusia dan jin mengenali kata Allah dengan sangat baik dan dengan pengertian dan intuisi yang sama, sebagaimana yang Allah ajarkan. Katakanlah kata Allah mulai diperkenalkan sejak zaman dimensi langit, sebelum bumi diciptakan,
dan sebelum manusia diciptakan, sampailah kepada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana cikal bakal manusia yang disempurnakan. Kata Allah mulai diperkenalkan kepada Nabi Adam, sekaligus Allah mencoba intuisi dan keyakinan akan keesaan eksistensinya kepada jan, malaikat, dan manusia. Dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam. Dan disinilah tonggak awal pengingkaran akan keesaan Allah dimulai, yang diperankan oleh jan atau iblis. Pada diri Nabi Adam sendiri, pengingkaran tersebut tidak terjadi, namun tidak dengan keturunannya, yang mana pengingkaran akan keesaan Allah tersebut dilakukan oleh Qabil. Perlu saya tegaskan bahwa pengingkaran terhadap intuisi atau keyakinan akan keesaan Allah tersebut adalah ketika manusia dan atau jin menjadikan hawa nafsunya sebagai yang dia pertuankan selain Allah. Secara garis besar dapat kita petakan bahwa pengingkaran terhadap keesaan Allah terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Ini sesuai dengan misi iblis untuk menyimpangkan dan menyesatkan semua anak keturunan Adam. Babak awal penyimpangan bahkan kesesatan manusia telah terjadi dari sejak zaman keturunan Nabi Adam, yaitu Qabil, hingga bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah waktu yang sangat panjang, bahkan sejarah tak mampu melacak dengan pasti. Sudah berapa banyak manusia yang celaka dan binasa karena mengingkari keesaan Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka mengingkari para utusan Allah, dan mereka menyembah berhala-berhala. Tiap kali Allah utus seorang nabi dan rasul kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan dan kesesatan yang mereka perbuat, semua utusan Allah itu, para nabi dan para rasul tersebut, mereka ingkari. Sahabat sekalian, untuk menjawab sejauh mana kita mengesahkan Allah, maka untuk mengidentifikasi intuisi tersebut, kita bisa mendeteksi sikap kita terhadap 3 faktor sikap, yaitu sikap terhadap ayat-ayat Allah, sikap terhadap para utusan Allah, dan sikap ketuhanan. Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, terkhusus muslim, maka 3 faktor sikap tersebut adalah sikap terhadap Al-Quran, sunnah, dan ketauhidan. Sejauh mana kita mengesahkan Allah, maka intensitasnya setara dengan sejauh mana kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, serta sejauh mana ketauhidan kita. Karena umat-umat terdahulu, sikap mereka justru mencampakkan kitab suci, mengingkari para nabi dan rasul, serta tidak memiliki kepercayaan akan Tuhan. Jadilah mereka menyembah berhala-berhala. Ketika ada yang tidak peduli Al-Quran dan sunnah serta tak menuntut ilmu tauhid, maka itu artinya dia memilih jalan yang ditapaki oleh umat-umat terdahulu yang menyimpang dan tersesat. Orang-orang yang demikian tidaklah bisa dikatakan mengesahkan Allah. Justru mereka bertuhan kepada selain Allah, yang kitabnya bukan Al-Quran, yang tuntunannya bukan sunnah, dan menyembah berhala-berhala duniawi seperti harta, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Biar kata statusnya seorang muslim, tetaplah tidak menjamin keselamatannya dari siksa Allah di akhirat kelak. Keturunan Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, begitupun sebagian umat Rasulullah SAW, semua mengenal kata Allah, tetapi sebagian besar dari mereka justru condong untuk tidak mengesahkan Allah, padahal semua diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Adalah bohong jika ada manusia yang tidak mengakui zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah yang satu, Allah yang ahad, Allah yang maha esa. Di akhir zaman ini, terlepas dari agama dan kepercayaan orang per orang, realitas orang-orang yang tidak mengesahkan Allah bukanlah dikarenakan kebodohannya, karena masa jahiliyah itu sudah lama berlalu, bukan juga karena keterbatasan informasi, tetapi dikarenakan penakut, yaitu takut kepada selain Allah, takut terbuang dari keluarga, takut dijauhi teman dan kerabat, takut hartanya akan berkurang, takut popularitas yang menurun, takut dan takut, terus saja begitu. Faktor yang kedua adalah mereka ragu-ragu. Semua manusia tahu bahwa Islam adalah penutup dan agama terakhir, karena informasi ini tertuang di dalam kitab suci sebelumnya. Hanya saja banyak manusia itu lebih menyibukkan dirinya dengan keraguan dalam keimanannya ketimbang berpikir dengan akal sehatnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah mereka yang memang Allah biarkan bermain-main di dalam penyimpangan dan kesesatannya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah, dan atas itu kita berdiri di atas altar ketakwaan sebagaimana yang Allah ajarkan. Saya tutup kajian ini dengan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad,
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Demikianlah kajian ini, semoga membawa kebaikan yang banyak dan semoga Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.